Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak kelas 9. Mari kita belajar sejarah kebudayaan Islam. Namun sebelumnya mari kita buka dulu dengan berdoa, dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang sejarah beberapa kerajaan Islam di Jawa. Kompetensi dasarnya yaitu memahami sejarah beberapa kerajaan Islam di Jawa. Kerajaan Islam di Pulau Jawa diantaranya yaitu Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Cirebon, dan Kerajaan Pajang. Kerajaan Demak yang akan kita bahas pertama kali yaitu letaknya di Bintoro, Gelagahwangi atau muara Sungai Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Pendirinya yaitu Raden Patah. Latar belakang berdirinya Kerajaan Demak yaitu melemahnya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Demak berdiri pada tahun 1500 Masehi. Nama-nama sultan yang berkuasa diantaranya yaitu Raden Patah, Sultan Trenggono, Adipati Unus, Sunan Prawoto, Joko Tingkir, atau Sultan Hadiwijoyo. Adipati Unus pernah menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1513. Fathahillah berhasil menguasai Sunda Kelapa pada tanggal 22 Juni tahun 1527 yang kemudian diubah namanya menjadi Jayakarta yang sekarang adalah Jakarta. Sultan terkenal yang berhasil membawa kejayaan Kerajaan Demak yaitu Sultan Trenggono. Wilayah kekuasaan Kerajaan Demak yaitu Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, dan beberapa daerah di Kalimantan. Pernah terjadi konflik di Kerajaan Demak yaitu terjadi perebutan kekuasaan antara Aryo Penangsang, Sunan Prawoto, dan Joko Tingkir. Kehidupan ekonominya atau mata pencahariannya yaitu dari sektor pertanian. Bukti peninggalan Kerajaan Demak yang bisa dilihat sampai sekarang yaitu Masjid Agung Demak, tradisi sekaten, makam para wali, dan wayang kulit. Kerajaan Demak runtuh karena perebutan kekuasaan, yang kedua karena perang saudara, yang ketiga karena pemindahan ibu kota dari Demak Bintoro ke Pajang oleh Joko Tingkir. Kerajaan Islam yang kedua yaitu Kerajaan Banten yang letaknya di tepi timur selat Sunda. Pendiri Kerajaan Banten yaitu Fathahillah atau Syarif Hidayatullah. Latar belakang berdirinya Kerajaan Banten yaitu sebagai basis Kerajaan Demak untuk menguasai Pajajaran. Kerajaan Banten berdiri pada tahun 1552 Masehi. Sultan-sultan yang berkuasa antara lain Sultan Hasanuddin, Sultan Panembahan Yusuf, Sultan Maulana Muhammad, Abdul Mufakir, Abdul Ma'ali Ahmad, Sultan Ageng Tirtoyoso, dan yang terakhir adalah Sultan Haji. Sultan yang terkenal yang berhasil membawa masa kejayaan yaitu Sultan Ageng Tirtoyoso. Wilayah kekuasaan Kerajaan Banten yaitu Jawa Barat, Lampung, dan Bengkulu. Pernah terjadi konflik yaitu terjadi perang saudara antara Sultan Ageng Tirtoyoso dengan anaknya Sultan Haji.
dan terjadi perang dengan VOC. Kehidupan ekonominya atau mata pencahariannya dari sektor perdagangan dan pertanian. Bukti peninggalan Kerajaan Banten antara lain Masjid Agung Banten, adanya Kampung Pekojan, Kampung Pecinan, Benteng Sorosoan, Keraton Kerajaan Banten, dan Kampung Pande dan Kampung Kauman. Faktor keruntuhan Kerajaan Banten yaitu satu, karena terjadi perang saudara yaitu antara Sultan Agung Tirtoyoso ayah dengan putranya Sultan Haji. Yang kedua, karena adanya serangan VOC. Yang ketiga, kerajaan Islam yang ketiga yaitu Mataram Islam. Letak Mataram yaitu di Kota Gede, Yogyakarta. Pendirinya adalah Sutowijoyo. Latar belakang kerajaan Mataram Islam yaitu melemahnya kerajaan Pajang atau Demak. Mataram Islam berdiri pada tahun 1558 Masehi. Sultan-sultan yang berkuasa antara lain Sutowijoyo atau Mas Jolang, Sultan Agung atau Mas Rangsang, Amangkurat I dan Amangkurat II. Sultan yang terkenal dan berhasil membawa masa kejayaan Mataram Islam yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Pernah berusaha menyerang VOC di Batavia, tetapi gagal yang disebabkan beberapa faktor, antara lain jarak tempuh yang jauh, kurangnya perbekalan atau makanan, dan kurangnya persenjataan. Wilayah kekuasaan Mataram adalah seluruh Pulau Jawa kecuali Batavia dan Banten. Pernah terjadi konflik di Mataram, yaitu terjadi perang dengan VOC yang diakhiri dengan perjanjian Giyanti dan perjanjian Salatiga. Kehidupan ekonominya atau mata pencahariannya yaitu pertanian dan perdagangan. Bukti peninggalan Mataram Islam yaitu adanya kalender Jawa, Keraton Jogja, Keraton Solo, upacara grebek, dan sekaten. Faktor keruntuhan Kerajaan Mataram, satu, karena serangan VOC. Yang kedua, ditandatanganinya perjanjian Giyanti dan perjanjian Salatiga. Nah, perjanjian Giyanti ditandatangani pada tahun 1755 Masehi, yang isinya Mataram dibagi menjadi dua, yaitu satu, Kesultanan Yogyakarta diperintah oleh Hamengkubuwono, dan yang kedua, Kasuhunan Surakarta diperintah oleh Pakubuwono. Sedangkan perjanjian Giyanti ditandatangani pada tahun 1757 yang isinya yaitu sebagian Jogja diberikan kepada Pakualam sebagai adipati dan sebagian Surakarta diberikan kepada Mangkunegaran. Akhirnya Mataram dibagi menjadi 4 kerajaan kecil, yaitu 1. Kesultanan Yogyakarta, 2. Kasuhunan Surakarta, yang ketiga Kerajaan Mangkunegara, dan keempat Kerajaan Pakualam. Kemudian kerajaan yang ketiga yaitu Kerajaan Cirebon. Pendiri Kerajaan Cirebon yaitu Sunan Gunung Jati yang lahir pada tahun 1448 dan beliau wafat 1568 Masehi. Raja pertama Kerajaan Cirebon yaitu Sultan Hasanuddin. Raja-rajanya yang memerintah yaitu Sultan Hasanuddin, Pangeran Ratu, Panembahan Giriloyo, Martawijaya atau Panembahan Sepuh, dan Kartawijaya atau Panembahan Anom. Panembahan Sepuh memimpin Kesultanan Kesepuhan yang bergelar Samsudin, sedangkan Panembahan Anom memimpin Kesultanan Kanoman yang bergelar Badruddin. Dan yang terakhir yaitu Kerajaan Pajang.
Kerajaan Pajang pendirinya yaitu Joko Tingkir dari Pengging yang bergelar Sultan Adiwijaya pada tahun 1546. Kemudian dilanjutkan oleh Sultan kedua yaitu Arya Pamiri, anak Sunan Prawoto pada tahun 1587. Dan akhirnya Kerajaan Pajang menjadi daerah kekuasaan Mataram. Nah, itulah anak-anak pelajaran kita kali ini, kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami, dan marilah kita tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan supaya sehat selalu. Mari kita tutup pelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.